Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erni Nurjana, dosen Departemen Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Bandung. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari portofolio sertifikasi dosen tahun 2026 yang menampilkan implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, mulai dari perencanaan pembelajaran hingga pelaksanaan di kelas. Pembelajaran yang ditampilkan merupakan implementasi mata kuliah manajemen bisnis, salah satu mata kuliah wajib pada Departemen Bisnis Digital. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep, prinsip, fungsi, dan praktik manajemen sebagai landasan dalam mengelola organisasi maupun mengembangkan bisnis di era digital. Sebagaimana terlihat pada rencana pembelajaran semester, materi pembelajaran disusun secara bertahap selama satu semester. Pada video ini, pembelajaran difokuskan pada pertemuan ke-9 dengan topik dasar-dasar manajemen pemasaran dan digital marketing untuk UMKM. Pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan Departemen Bisnis Digital yang mendukung penguasaan konsep bisnis digital, pengembangan solusi inovatif berbasis socio-creativepreneur, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan UMKM. Pada pertemuan yang ditampilkan, pembelajaran diarahkan untuk mencapai CPMK, yaitu menganalisis dinamika lingkungan bisnis untuk merumuskan strategi manajemen yang adaptif dan beretika. CPMK tersebut menjadi dasar dalam merancang aktivitas pembelajaran yang akan ditampilkan pada video ini. Pada pertemuan ini, mahasiswa belajar melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, presentasi, dan tanya jawab. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep manajemen pemasaran, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan permasalahan nyata yang dihadapi UMKM, serta merumuskan alternatif solusi berdasarkan konsep yang dipelajari. Selama proses pembelajaran, pemahaman mahasiswa dievaluasi melalui observasi, diskusi, presentasi, dan tanya jawab sebagai bagian dari asesmen formatif. Adapun penilaian mata kuliah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui komponen kehadiran, kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester sesuai dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran disusun berdasarkan referensi utama pada bidang manajemen, antara lain karya Robin dan Coulter, Prasetyo, David L. Kurtz, dan Louis E. Bond, Ali Sadikin dan kawan-kawan, serta Nasfi dan kawan-kawan. Selain itu, materi juga didukung oleh berbagai artikel ilmiah dan sumber akademik lain yang relevan dengan perkembangan ilmu manajemen dan bisnis. Demikian gambaran singkat mengenai rancangan pembelajaran pada pertemuan ini. Selanjutnya akan ditampilkan implementasi pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua. Bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan tetap bersemangat mengikuti pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau absen dulu. Hari ini siapa teman-teman kalian yang tidak masuk? Andi kenapa? Sakit. Baik. Oke. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita berdoa supaya semua diberikan kelancaran dan doakan juga Andi supaya segera lekas pulih kembali. Doa silakan. Selesai? Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar manajemen dan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. Ya, dan hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu bidang manajemen yaitu pemasaran yang sangat berpengaruh penting terhadap bisnis. Di sini siapa yang pernah membeli sesuatu di pekan ini? Boleh angkat tangan? Wah, banyak nih ya. Beli makanan di GoFood. Makanan menggunakan GoFood. Ya, ada lagi Dian? Beli kerudung di Shopee. Wah, menarik ya. Hampir semua melakukan pembelian secara online. Nah, saya pengen tahu alasannya kenapa nih. Dian, kenapa belinya di Shopee ya? Lebih murah. Baik, Naila, kenapa pakai GoFood? Karena banyak diskon.
Banyak diskon ya. Nah, jawaban kalian menunjukkan bahwa konsumen sekarang tidak lagi membeli produk hanya karena harga ya atau produknya yang bagus, tapi mereka membeli karena percaya, mereka membeli karena butuh atau review dari media sosial atau malah review dari teman-temannya dan untuk mendapatkan pengalaman. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep dasar manajemen pemasaran, mampu memahami konsep STP, dan mampu memahami marketing mix. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis strategi pemasaran sebuah UMKM sederhana. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang dasar-dasar manajemen pemasaran. Nah, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif sekarang ini, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya saja, tapi oleh kemampuan bagaimana bisa memahami pasar dan merancang strategi pemasaran yang tepat. Banyak orang mengira pemasaran itu adalah menjual, padahal menjual itu adalah bagian kecil dari pemasaran. Ya, baik. Menurut definisi dari Armstrong, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran, serta membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran mencakup dua aspek sekaligus, yaitu secara konseptual atau ilmu, dan aspek praktis dan seni. Ya, jadi pemasaran tidak hanya berfokus pada produk, tapi juga pada nilai yang dirasakan oleh konsumen. Contoh sederhana, ada banyak sekarang ya, pasti kalian juga kenal, ada kopi kenangan, ada janji jiwa, atau fore. Nah, mereka bukan hanya menjual kopi, tapi menjual tentang pengalaman. Selain mendapatkan pengalaman, mereka mendapatkan kenyamanan dan gaya hidup. Baik, yang lain menambahkan? Aku Boleh, Ridwan? mungkin karena selain dari kopinya, tempatnya juga enak gitu. Kalau makan Ya, ya, sangat baik ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang membeli itu bukan hanya tadi karena rasa, tapi pengalaman atau tempat juga itu menjadikan salah satu keputusan bahwa konsumen akan membeli. Ya, baik. Jawaban kalian semuanya benar. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa konsumen tidak membeli kopi hanya karena rasa atau harga. Mereka juga mempertimbangkan suasana, pelayanan, lokasi, citra merek, ulasan pelanggan, hingga pengalaman yang mereka rasakan. Ya, jadi dengan kata lain yang dibeli bukan sekedar secangkir kopi, tapi nilai atau value yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Nah, inilah yang menjadi inti dari manajemen pemasaran, yaitu bagaimana perusahaan memahami kebutuhan konsumen, menciptakan nilai, dan membangun hubungan jangka panjang. Ya, dalam praktiknya, pemasaran tidak hanya mencakup barang, tetapi jasa, pengalaman, ide, bahkan individu atau personal branding. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang STP. Salah satu konsep penting dalam manajemen pemasaran adalah STP, segmenting, targeting, dan positioning. Apa itu segmenting? Segmenting artinya membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku tertentu. Sesudah dilakukan segmenting, lalu dilakukan targeting, yaitu menentukan segmen pasar spesifik ya yang akan dilayani secara fokus guna menghindari pemborosan sumber daya. Sesudah dilakukan targeting atau target pasar, tahap berikutnya adalah positioning, yaitu menentukan bagaimana produk dipersepsikan dan menancap di benak konsumen dibandingkan pesaing. Baik, saya jelaskan. Segmentasi kita bisa bagi berdasarkan beberapa kategori. Berdasarkan demografi, berdasarkan geografi, dan psikografi. Berdasarkan demografi, biasanya yang suka makan basreng itu usia berapa nih? Usia kalian ya, usia remaja sampai dewasa awal. Mungkin sekitar 15 sampai 25 tahun, pria, wanita? Wanita sih, pria juga suka basreng ternyata. Ya, secara geografis, karena kita ada di Kota Bandung, kita kategorikan di Kota Bandung dan mungkin Cimahi masuk ya, terutama di daerah dekat kampus yang ramai. Kemudian secara psikografis, yang suka basreng di sini adalah yang suka ngemil makanan pedas, kemudian suka nongkrong. Oke. Lakukan segmentasi, kita masuk ke target pasar. Nah, target pasarnya adalah yang khusus ya, target utamanya
mahasiswa atau pelajar di Bandung, karena tadi sudah ditentukan secara geografis di Bandung, yang hobi ngemil. Kemudian karakteristiknya, konsumen yang sensitif terhadap harga. Kenapa sensitif terhadap harga? Karena segmentasi kita untuk mahasiswa. Dipahami bahwa mahasiswa itu belum punya penghasilan sendiri. Sehingga kalau harganya terlalu mahal, nah dia nggak membeli itu. Tapi dia akan sangat loyal kalau misalnya bumbunya banyak, gitu ya. Rasa pedasnya luar biasa. Nah itu akan menjadi pilihan. Ya. Bagian ketiga sesudah dilakukan target pasar adalah positioning atau memposisikan produk kita. Nih, bagian ketiga adalah memposisikan produk. Basreng ini diposisikan sebagai basreng Bandung crispy dengan harga yang ramah di kantong dan rasa yang nampol, gitu ya. Nah, ini tahapan dari STP. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Izin Bu bertanya. Boleh. Coba kalau semisal targetnya itu kepada ibu-ibu, apakah positioningnya tetap sama atau berbeda? Baik, nah tentu ketika target pasarnya dirubah, positioning harus dirubah. Karena apa? Karena berbeda ya, mahasiswa dengan ibu rumah tangga berbeda karakteristiknya, berbeda orientasinya, sehingga positioning yang harus dilakukan pun itu berubah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang bauran pemasaran. Salah satu hal terpenting dalam pemasaran adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix ini diperkenalkan oleh McCarthy. Konsepnya di mana pemasaran dibagi menjadi 4 elemen, ya. 4 elemen yang disebut dengan 4P. Nah, menurut Kotler, bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasarannya. Tentu ya, jadi bukan di pasar secara keseluruhan, tapi di pasar sasaran yang kita sudah bahas tadi di STP. Ada 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Untuk produk, itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian P kedua adalah harga atau price. Harga merupakan jumlah nilai yang dikeluarkan oleh konsumen. Ya. Yang ketiga, distribusi atau place. Ini berkaitan dengan bagaimana produk dapat tersedia dan mudah diakses oleh konsumen. Bagian keempat adalah promotion. Ini aktivitas yang menginformasikan dan membujuk. Bisa jadi promosinya melalui alat komunikasi iklan, media sosial, konten digital, dan penjualan personal. Baik, dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa keempat unsur dalam marketing mix saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Produk yang berkualitas perlu didukung oleh harga yang sesuai, distribusi yang memudahkan konsumen, serta promosi yang efektif. Jika salah satu unsur tidak dikelola dengan baik, maka strategi pemasaran secara keseluruhan menjadi kurang optimal. Baik, bahasan berikutnya sesudah kita membahas tentang bauran marketing, kita akan masuk ke pergeseran paradigma pemasaran modern. Nah, dengan kondisi saat ini, 4P yang tadi kita pelajari dari marketing mix itu mengalami perubahan paradigma pemasaran modern. Karena apa? Karena 4P merupakan cara bagaimana perusahaan berpikir, ya. Nah, kita akan geser paradigmanya ke 4C, adalah cara bagaimana konsumen berpikir. Pendekatan ini disampaikan oleh Robert tahun 1990, di mana disampaikan bahwa keberhasilan pemasaran tidak lagi ditentukan oleh apa yang ingin dijual oleh perusahaan, tapi lebih kepada seberapa baik perusahaan dapat memahami dan memenuhi keinginan konsumen. Ya, kita akan lihat 4C elemennya apa saja. Ya. Nah, yang pertama kita tahu tadi di lensa perusahaan ada produk, price, place, dan promotion. Di sisi konsumen kita akan mempelajari customer solution, cost, convenience, dan communication. Seperti yang kita ketahui tentang 4P tadi, dari sisi perusahaan, kita akan bergeser ke sisi konsumen. Apabila P pertama adalah tentang produk, dari sisi perusahaan, produk apa yang akan kita buat, dari sisi konsumen, customer akan melihat solusi apa yang bisa ditawarkan. Ya, contohnya tadi kopi. Produknya adalah kopi, tapi bagi konsumen, saya mau di tempat yang nyaman. Saya mau suasananya yang instagramable misalnya. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar secangkir kopi.
P yang kedua tentang price, dari sisi perusahaan berapa harganya, tapi dari sisi konsumen, cost-nya itu apa total pengorbanan saya, berapa lama saya menunggu, tenaganya berapa banyak yang saya keluarkan, ya. Kemudian kita masuk ke P ketiga yaitu place. Dari sisi perusahaan hanya menjelaskan di mana kita akan menjual, tapi dari sisi konsumen seberapa mudah saya mendapatkan, ya, dengan layanan online dan lain-lain itu sungguh memudahkan bagi konsumen. P yang keempat yaitu promotion. Dari sisi perusahaan, apa pesan yang ingin disampaikan ke konsumen? Tapi dari sisi konsumen, C keempat adalah communication. Apakah perusahaan mendengarkan saya? Nah, jadi promosinya sudah berbeda ya. Sesudah kita mempelajari tentang 4P dan 4C, kita lihat contoh-contohnya. Coba sebutkan salah satu produk yang dibeli bukan karena produknya, tapi karena pengalamannya. Siapa yang menjawab? Ya, silakan Nisa. Karena kalau konser musik itu kan yang dibeli itu bukan hanya dari lagu yang kita dengerin, tapi suasana, pengalaman sama interaksi dari sama artisnya. Iya, menarik ya, konser musik. Nah, ini dibeli ya. Jadi betul sekali bahwa harga tiket konser biasanya juga bisa sangat mahal ya, karena konsumen menghargai pengalaman yang mereka peroleh. Nah, ini menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki nilai ekonomis. Baik, dari berbagai contoh tadi, kita dapat melihat bahwa dalam pemasaran modern, konsumen tidak lagi membeli produk semata, tetapi membeli nilai atau value dan pengalaman atau experience. Oleh karena itu, ketika kita tadi berbicara tentang konsep 4C, fokusnya bergeser dari produk menjadi customer solution. Artinya, perusahaan tidak lagi bertanya apa yang akan dijual, tetapi masalah apa yang akan diselesaikan bagi konsumen. Ya, pembahasan terakhir dari pertemuan hari ini adalah digital marketing. Perubahan teknologi informasi saat ini merubah cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumen. Nah, salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan saat ini adalah digital marketing. Apa digital marketing itu? Yaitu penerapan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran melalui internet, media sosial, dan perangkat digital lainnya. Ada beberapa karakteristik dari digital marketing ini. Yang pertama adalah interaktif, kemudian yang kedua bersifat real time, yang ketiga terukur, dan yang keempat adalah jangkauannya sangat luas. Bagaimana hal ini dikaitkan dengan UMKM? Ya, keuntungan spesifik yang bisa didapat oleh UMKM ketika melakukan digital marketing tentu berdampak terhadap biaya. Biayanya relatif lebih rendah, kemudian fleksibilitas promosi juga tinggi, dan akses pasarnya juga tidak terbatas. Bisa disimpulkan bahwa baik promosi secara konvensional maupun secara digital memiliki kelebihan masing-masing ya. Namun salah satu alasan mengapa banyak UMKM beralih ke digital marketing adalah karena aktivitas pemasaran yang satu dapat diukur, bisa dievaluasi, dan dapat dioptimalkan berdasarkan data. Dengan demikian keputusan pemasaran tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tapi juga berdasarkan bukti atau data yang tersedia. Baik, bagian terakhir dari pembelajaran hari ini ada contoh studi kasus, yaitu sebuah UMKM yang menjual keripik pisang dalam konteks digital marketing. Nah, kondisinya pada saat ini penjualannya menurun, Instagram juga sepi, reviewnya sedikit, dan marketplace-nya kalah bersaing. Kalian diminta untuk mendiskusikan dengan teman-teman kelompok, nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Mendiskusikan satu strategi 4P, dan yang kedua strategi digital marketing. Baik, dari hasil diskusi kelompok kalian, silakan perwakilan dari kelompok 1 dan 2 untuk memaparkan hasilnya. Ya, baik Naila. Menurut kelompok kami, masalah pertama pada UMKM keripik pisang bukan cuma di produknya saja, tapi lebih ke strategi pemasarannya yang masih kurang optimal. Karena itu kami memberi beberapa saran atau melalui strategi 4P dan digital marketing. Dari strategi 4P-nya, dari sisi produk, kami menyarankan menambahkan varian rasa dan memperbaiki desain kemasan yang lebih menarik. Yang kedua, ada dari sisi harga atau price, menetapkan harga yang lebih kompetitif serta menyediakan paket bundling. Yang ketiga, dari sisi tempat atau place, penjualan jangan hanya mengandalkan pada marketplace saja, tapi masuk juga ke kantin, kampus, dan coffee shop. Yang keempat, di bagian promosi, kami menyarankan memberi promosi diskon dan bekerjasama dengan influencer lokal. Selanjutnya, pada bagian strategi digital marketing juga perlu diperbaiki dengan mengunggah konten secara rutin, membuat video pendek di TikTok, mengadakan giveaway, meminta pelanggan memberi review, dan memanfaatkan Instagram Reels untuk menjangkau lebih banyak calon
pembeli. Baik, terima kasih jawabannya dari kelompok 1 ya. Sudah baik menjawab. Jadi kelompok 1 fokus pada perbaikan produk dan promosi digital. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Izin Bu, Ya, silakan. berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 2, di mana menurut kelompok kami itu masalahnya bukan pada produk, tetapi karena UMKM-nya belum memahami perilaku konsumen digital. Di sini kami menentukan 2 strategi. Yang pertama ada strategi 4P. Untuk produknya, UMKM ini dapat menonjolkan kualitas bahan baku, menambahkan informasi gizi, serta menggunakan kemasan premium. Untuk price, dapat menggunakan strategi value pricing karena kualitas lebih baik. Untuk Play sendiri, selain di marketplace nasional juga dapat bekerjasama dengan toko oleh-oleh lainnya. Sementara untuk bagian promosi, lebih banyak membuat edukasi daripada hard selling, seperti edukasi tentang manfaat pisang, proses produksi, maupun behind the scene-nya. Selanjutnya untuk strategi digital marketing, kami menentukan ada 5 poin. Yang pertama dapat memanfaatkan Google Business Profile. Yang kedua, optimasi CEO Marketplace. Yang ketiga, menggunakan WhatsApp Business. Yang keempat, mengumpulkan database pelanggan. Yang kelima, memberikan voucher repeat order. Seperti itu hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 ya. Jawabannya juga sudah sangat baik, namun memberikan pendekatan yang berbeda dengan kelompok 1. Dari kelompok 2, mereka tidak langsung mengejar promosi ini, tapi lebih dulu memperkuat positioning dan membangun kepercayaan konsumen. Dari kedua presentasi tersebut, kita belajar bahwa tidak ada jawaban yang mutlak benar ya dalam menyusun strategi pemasaran. Kelompok pertama menekankan pentingnya meningkatkan daya tarik produk dan aktivitas promosi digital. Nah, sedangkan kelompok kedua tadi lebih menekankan pemahaman perilaku konsumen, penguatan positioning, dan membangun kepercayaan melalui konten yang bernilai. Nah, sebagai seorang manajer pemasaran, kita perlu memilih strategi mana yang paling sesuai dengan kondisi UMKM-nya. Karakteristik pasar sasarannya seperti apa, kemudian sumber daya yang dimiliki sejauh mana. Nah, inilah esensi dari manajemen pemasaran. Memenuhi kebutuhan konsumen, menciptakan nilai, dan membangun hubungan jangka panjang. Ya, sekarang saya ingin memastikan pemahaman kalian. Ada 2 pertanyaan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengapa perusahaan sekarang harus lebih fokus pada customer solution dibandingkan dengan produk? Siapa? Andini, baik, silakan. Karena konsumen sekarang itu tidak cuma beli produk aja, tapi mereka juga beli solusi dari masalah yang lagi mereka hadapi atau kebutuhan yang mereka butuhkan. Kalau perusahaan bisa paham dengan apa yang konsumen butuhkan, maka konsumen akan menganggap produk tersebut sebagai produk yang bernilai. Sangat baik ya, terima kasih. Memang benar, dalam konsep pemasaran modern, perusahaan tidak lagi bertanya apa produk yang akan kita jual, tapi masalah apa yang dapat diselesaikan untuk konsumen. Maka fokus perusahaan bergeser dari produk ke customer solution, sehingga strategi pemasaran lebih berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pelanggan. Ya, masih ada 1 pertanyaan lagi, pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua, mengapa review pelanggan menjadi sangat penting? Ya, angkat tangan siapa yang menjawab? Saya Bu. Baik, Arif silakan. Karena mereka sebelum membeli biasanya mengecek ulasan dan menyamakan apakah produk tersebut yang dikirim ke konsumen sama dengan yang diiklankan atau tidak. Betul sekali. Jadi di era digital sekarang ini, review pelanggan merupakan salah satu bentuk dari electronic word of mouth. Banyak konsumen lebih percaya kepada pengalaman pengguna lain dibanding iklan yang dibuat oleh perusahaan. Oleh karena itu, menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang baik menjadi sangat penting agar pelanggan bisa memberikan ulasan positif. Baik, terima kasih atas partisipasi dan jawaban yang telah kalian sampaikan. Dari diskusi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pemasaran modern tidak lagi hanya berfokus pada produk yang dijual ya, tetapi pada bagaimana perusahaan memahami kebutuhan konsumen, menciptakan nilai, serta membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Inilah mengapa konsep customer solution, pengalaman pelanggan, dan komunikasi 2 arah menjadi sangat penting dalam strategi pemasaran di era digital. Ya, sebagai latihan, setiap mahasiswa diminta untuk menganalisis 1 UMKM lokal ya di sekitar tempat kalian. Identifikasi mulai dari segmentasi, targeting, positioning, kemudian penerapan bauran pemasaran, dan berikan rekomendasi strategi digital
yang dapat meningkatkan daya saing UMKM tersebut. Nah, lembar kerja mahasiswa sudah saya upload di e-learning. Hasil analisis akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya sebagai bagian dari penilaian formatif. Ya, sudah bisa dipahami ya? Baik. Saya akhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih pada semuanya dengan partisipasi aktif hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat.